Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Liliana dengan NIM 12 40 30 31 0900 40. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Di sini saya ingin membuat video, yaitu membaca buku tentang teologi Islam karya dari Harun Nasution. Di sini saya ingin memaparkan membaca dari aliran Khawarij. Ini adalah tugas ilmu kalam yang diampu oleh Bapak Ali Mursyid. Jadi di sini saya akan membaca tentang Khawarij, aliran Khawarij. Di sini ada di bab 2, di buku itu ada di bab 2 halaman 13. Nah, di sini saya akan membacakan. Kaum Khawarij. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, kaum Khawarij terdiri atas pengikut-pengikut Ali bin Thalib dan meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima arbitase sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khalifah dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan atas ayat 100 dari surat An-Nisa yang dalamnya disebutkan, keluar dari rumah, lari kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, mereka menyebut diri mereka syuro yang berasal dari kata syari, yaitu menjual, sebagaimana disebutkan dalam ayat 207 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi artinya ada manusia yang menjual dirinya untuk memperoleh keridhaan Allah. Maksudnya mereka adalah orang yang mengorbankan diri untuk Allah. Nama lain yang diberikan kepada mereka ialah Haruriyah. Dari kata Haruro, satu desa yang terletak di dekat kota Kufa di Irak. Di tempat inilah mereka setelah memisahkan diri dari Ali. Di sini mereka memilih Abdullah ibnu Abi Wahab Ar-Rasyidi menjadi imam mereka sebagai ganti dari Ali bin Abi Thalib. Dalam pertempuran dengan kekuatan Ali, mereka mengalami kekalahan besar. Tetapi akhirnya seorang Khariji bernama Abdul Ar-Rahman ibnu Al-Muljam dapat membunuh Ali. Sungguh pun telah mengalami kekalahan, kaum Khawarij menyusun barisan kembali dan meneruskan perlawanan terhadap kekuatan Islam resmi baik di zaman dinasti Bani Umayyah maupun di zaman dinasti Bani Abbas. Pemegang-pemegang kekuasaan yang ada pada waktu itu mereka anggap telah menyeleweng dari Islam dan oleh karena itu mesti ditentang dan dijatuhkan. Dalam lapangan ketatanegaraan mereka memang mempunyai paham yang berlawanan dengan paham yang ada di waktu itu. Mereka lebih bersifat demokratis karena menurut mereka khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang berhak menjadi khalifah bukanlah anggota suku bangsa Quraisy saja, bahkan bukan hanya orang Arab, tetapi siapa saja yang sanggup asal orang Islam. Sekalipun hamba sahaya yang berasal dari Afrika, khalifah yang terpilih akan terus memegang jabatannya selama ia bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Tetapi, kalau ia menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, ia wajib dijatuhkan atau dibunuh. Dalam hubungan ini, khalifah atau pemerintah Abu Bakar dan Umar
bin Khattab secara keseluruhan dapat mereka terima bahwa kedua khalifah ini diangkat dan bahwa keduanya tidak menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam. Mereka akui, tetapi Utsman bin Affan mereka anggap telah menyeleweng mulai dari tahun ke-7 dari masa khalifahnya. Dan Ali juga mereka pandang menyeleweng sesudah peristiwa Abil Tasir tersebut. Sejak waktu itulah Utsman dan Ali bagi mereka telah menjadi kafir. Demikian pula halnya dalam Muawiyah, Amr ibn As, Abu Musa al-Ash'ari, serta semua orang yang mereka anggap telah melanggar ajaran-ajaran Islam. Di sini kaum Khawarij memasuki persoalan kufur. Siapakah yang disebut kafir dan keluar dari Islam? Siapakah yang disebut mukmin dan dengan demikian tidak keluar dari itu, tetapi tetap dalam Islam? Persoalan-persoalan serupa ini bukan lagi merupakan persoalan-persoalan politik, tetapi persoalan teologi. Pendapat tentang siapa yang benarnya masih Islam dan siapa yang telah keluar dari Islam dan menjadi kafir, serta soal-soal yang bersangkut paut dengan hal ini tidak selamanya sama, sehingga timbullah berbagai golongan dalam kalangan Khawarij. Menurut Asy-Syahrastani, mereka terpecah menjadi 18 subsekte, dan menurut Al-Baghdadi 20 subsekte. Al-Asy'ari menyebut subsekte yang jumlahnya lebih besar lagi. Nah, kaum Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badawi, hidup di padang pasir yang serba tandus, membuat mereka bersifat sederhana dalam cara hidup dan berpikir. Tetapi keras hati serta keberanian dan bersikap merdeka tidak tergantung pada orang lain. Tidak bergantung pada orang lain. Nah, perubahan agama tidak membawa perubahan dalam sifat-sifat kebadawian mereka. Mereka tetap bersikap bengis, suka kekerasan, dan tak gentar mati. Sebagai orang Badawi, mereka tetap jauh dari ilmu pengetahuan ajaran-ajaran Islam sebagai terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Mereka artikan menurut lafadznya dan harus dilakukan sepenuhnya. Oleh karena itu, iman dan paham mereka merupakan iman dan paham orang yang sederhana dalam pemikiran, lagi sempit akal serta fanatik. Iman yang tebal tetapi sempit, ditambah lagi dengan sikap fanatik ini membuat mereka tidak bisa metolerir penyimpangan terhadap ajaran Islam. Menurut paham mereka, walaupun dengan penyimpangan dalam bentuk kecil, disinilah letak penjelasannya bagaimana mudahnya kaum Khawarij terpecah belah menjadi golongan kecil, serta dapat pula dimengerti tentang sikap mereka yang terus-menerus mengadakan perlawanan terhadap penguasa Islam dan umat Islam yang ada pada zaman mereka. Nah, di sini ada Al-Muhakkimah. Apa sih itu? Golongan Khawarij yang asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali disebut golongan Al-Muhakkimah. Bagi mereka, Ali, Muawiyah, kedua pengantara Amr ibn al-As dan Abu Musa al-Ash'ari, dan semua orang yang menyetujui Abil Tasir bersalah dan menjadi kafir. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan, artinya sehingga termasuk ke dalamnya tiap orang yang berbuat dosa besar. Berbuat zina dipandang sebagai salah satu dosa besar. Maka menurut paham golongan ini, orang yang mengerjakan zina telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Nah, begitu pula membunuh sesama manusia tanpa sebab yang sah adalah dosa besar. Maka perbuatan membunuh manusia menjadi bisa membunuh keluar dari Islam dan menjadi kafir, demikianlah seterusnya dengan dosa-dosa besar dan lainnya. Nah, dari itu pandangan Muhakkimah ini orang yang berbuat zina itu dianggap sebagai salah satu dosa besar. Nah, terus golongan ini tuh orang yang mengerjakan zina telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Yang kedua itu ada Al-Azariqah.
golongan ini dapat menyusun barisan baru dan besar lagi. Kuat sudah golongan muhakimah. Jadi golongan akhir ini itu golongan setelah muhakimah, yaitu menyusun barisan baru dan besar lagi sudah golongan muhakimah yang pertama itu. Nah, adanya Azariko ini itu golongan hakim setelah golongan hakimah hancur. Nah, golongan Azariko ada di daerah kekuasaan mereka terletak di perbatasan Irak dengan Iran. Nama ini diambil dari Nafi ibnu Azraq. Nah, pengikutnya menurut Al-Baghdadi berjumlah lebih dari 20 orang. Khalifah pertama yang mereka pilih ialah Nafi sendiri, dan kepadanya mereka diberi gelar dengan Amir al-Mukminin. Nah, Nafi mati dalam pertempuran di Irak pada tahun 686 Masehi. Subsekte ini sikapnya lebih radikal dari muhakimah. Mereka tidak lagi memakai term kafir, tetapi dengan term musyrik atau politeis. Nah, dalam Islam syirk atau politeisme merupakan dosa yang terbesar, lebih besar dari kafir. Selanjutnya yang dipada musyrik ialah semua orang Islam yang tak sepaham dengan mereka. Bahkan orang Islam yang sepaham dengan Al-Azariko tetapi tidak mau berhijrah di dalam lingkungan mereka juga dipandang musyrik. Dengan lain perkataan, orang Al-Azariko sendiri yang tinggal di luar lingkungan mereka dan tidak mau pindah ke daerah kekuasaan mereka juga dipandang musyrik. Dan barang siapa yang datang ke daerah mereka dan mengaku pengikut Al-Azariko tidaklah diterima begitu saja, tetapi harus diuji. Nah, kepadanya diserahkan seorang tawanan. Kalau tawanan ini ia bunuh, maka ia diterima dengan baik. Tapi kalau tawanan itu tidak dibunuhnya, maka kepalanya sendiri yang mereka penggal. Sikap yang tidak mau mencabut nyawa tawanan itu memberikan keyakinan kepada mereka bahwa ia berdusta dan sebenarnya bukan penganut paham Al-Azariko itu. Lebih lanjut lagi, bukan hanya orang Islam tak sepaham dengan mereka, bahkan anak istri orang-orang yang demikian pun boleh ditawan dan dijadikan budak atau dibunuh. Memang dalam anggapan mereka hanya daerah mereka lah yang merupakan daerah al-Islam, sedangkan daerah Islam yang lainnya adalah daerah al-Kufr yang wajib diperangi, dan yang mereka pandang musyrik bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi juga anak-anak dari orang-orang yang dipandang musyrik. Nah, menurut paham ini, subsekte yang ekstrim ini hanya mereka lah yang sebenarnya orang Islam. Orang Islam yang di luar lingkungan mereka adalah kaum musyrik yang harus diperangi. Oleh karena itu, kaum Al-Azariko sebagai disebut dengan Al-Hazm selalu mengadakan al-isti'rad, yaitu apa? Bertanya tentang pendapat atau keyakinan seseorang. Nah, siapa saja yang mereka jumpai dan mengaku orang Islam yang tak termasuk dalam golongan Al-Azariko, maka dia akan membunuh orang itu. Yang ketiga yaitu ada sekte Al-Najdah. Nah, ini itu pendirinya yaitu An-Najdah ibnu Al-Amir Al-Hanafi dari Yamamah dengan pengikut-pengikutnya pada mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan Al-Azariko. Jadi golongan ini itu awalnya itu ingin bergabung dengan golongan Al-Azariko yang sekte yang kedua itu. Terus muncullah An-Najdah ini, golongan tersebut akhir ini timbul perpecahan. Nah, sebagian dari pengikut-pengikut Nafi ibnu Al-Azraq diantaranya yaitu Abu Fudai, Rashid Al-Tawil, dan Abi Al-Hanafi. Ada 3 orang di sini yang mengikuti Nafi ibnu Al-Azraq. Tidak dapat menyetujui bahwa orang Al-Azari yang tak mau berhijrah ke dalam lingkungan Al-Azariko adalah musyrik. Demikian pula mereka tak setuju dengan pendapat tentang boleh dan halalnya dibunuh anak istri orang-orang Islam yang tak sepaham dengan mereka.
Abu Fudaik dengan teman-teman serta pengikutnya memisahkan diri dari Nafi dan pergi ke Yaman. Di sini mereka dapat menarik Najdah ke pihak mereka dalam pertikaian paham dengan Nafi, sehingga Najdah dengan pengikut-pengikutnya membatalkan rencana untuk berhijrah ke daerah kekuasaan Al-Azriqa. Pengikut Abu Fudaik dan pengikut Najdah bersatu dan memilih Najdah sebagai imam baru. Nafi ibnu Al-Azraq tidak lagi diakui sebagai imam. Nafi telah mereka pada kafir dan demikian pula orang yang masih mengakuinya sebagai imam. Nah, Najdah berlainan dengan kedua golongan di atas, yaitu apa? Yaitu Al-Muhakkimah dan Al-Azriqa. Berpendapat bahwa orang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam mereka hanyalah orang Islam yang sepaham dengan golongannya. Adapun pengikutnya jika mengerjakan dosa besar, betul akan mendapatkan sisaan tetapi bukan dalam neraka dan kemudian akan masuk surga. Dosa kecil baginya akan menjadi dosa besar kalau dikerjakan terus-menerus dan mengerjakannya sendiri menjadi musyrik. Seterusnya, ia berpendapat bahwa yang diwajibkan bagi tiap-tiap muslim ialah mengetahui Allah dan Rasulnya, mengetahui haram membunuh orang Islam dan percaya pada seluruh apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Orang yang tak mengetahui ini tak dapat diampuni. Yang dimaksud dengan orang-orang Islam di sini ialah pengikut-pengikut Najdah. Dalam hal-hal selain dari tersebut, orang Islam menjadi wajibkan mengetahuinya. Kalau ia mengerjakan sesuatu yang haram dan tidak tahu bahwa hal itu haram, ia dapat dimaafkan. Dalam lapangan politik Najdah berpendapat bahwa adanya imam perlu hanya jika maslahat tidak menghendaki yang demikian. Manusia pada hakikatnya tidak berhajat pada adanya imam untuk memimpin mereka. Dalam hal ini mereka sebenarnya dekat dengan ajaran komunisme yang mengatakan bahwa negara akan hilang dengan sendirinya dalam masyarakat komunis. Dalam kalangan Al-Khawarij, golongan inilah kelihatannya yang pertama membawa paham Taqiyah, yaitu merahasiakan dan tidak menyatakan keyakinan untuk keamanan diri seseorang. Taqiyah menurut pendapat mereka bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga dalam bentuk perbuatan. Jadi seseorang boleh mengucapkan kata-kata dan boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin menunjukkan bahwa pada lahirnya ia bukan orang Islam, tapi pada hakikatnya ia tetap menganut agama Islam. Tapi tidak pula semua pengikut Najdah setuju dengan pendapat dan ajaran-ajaran di atas, terutama paham bahwa dosa besar tidak membuat pengikutnya menjadi kafir, dan bahwa dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Perpecahan di kalangan mereka kelihatannya ditimbulkan oleh pembagian ghanimah, yaitu barang rampasan waktu perang, dan sikap lunak yang diambil Najdah terhadap Khalifah Abdul Al-Malik ibnu Marwan dari dinasti Bani Umayyah. Dalam salah satu serangan yang dipimpin anak Najdah sendiri, mereka memperoleh harta dan tawanan. Tetapi sebelum dikeluarkan seperlima daripadanya sebagai diwajibkan dalam syariat dan sebelum mereka kembali ke pangkalan, harta dan tawanan itu telah dibagi oleh yang turut dalam serangan tersebut di antara mereka sendiri. Selanjutnya, dalam serangan terhadap kota Madinah, mereka dapat menawan seorang anak perempuan yang diminta kembali oleh Abdul Al-Malik. Permintaan ini dikabulkan oleh Najdah, hal mana tak dapat disetujui pengikutnya karena Abdul Al-Malik adalah musuh mereka. Dalam perpecahan ini, Abu Fudaik, Al-Nasib Al-Fawil, dan
Arti'a al-Hanafi memisahkan diri dari Najdah. Yang awalnya mereka menganut Nafi, terus mereka di akhir karena ada perpecahan ini mereka keluar dari Najdah. Soalnya tadi kan Nafi tidak diakui lagi terus nah Arti'a mengasingkan diri ke Sajistan di Iran, sedangkan Fudai dan Rosi mengadakan perlawanan terhadap Najdah. Akhirnya Najdah dapat mereka tangkap dan penggal lehernya. Nah, golongan yang keempat yaitu Al-Ajaridah, yaitu mereka adalah pengikut dari Abdul Al-Karim Ibnu Ajarot yang menurut Al-Asharastani merupakan salah satu teman dari Arti'a al-Hanafi. Kaum Al-Ajari itu bersifat lebih lunak karena menurut paham mereka berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sebagai diajarkan oleh Nafi Ibnu Al-Azraq dan Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Dengan demikian, kaum Ajaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dengan tidak dianggap menjadi kafir. Di samping itu, harta yang boleh dijadikan rampasan perang hanyalah harta orang yang telah mati terbunuh. Sedangkan menurut Al-Azariqah, seluruh harta musuh boleh dijadikan rampasan perang. Seharusnya mereka berpendapat bahwa anak kecil tidak bersalah, tidak musyrik menurut orang tuanya. Selanjutnya, kaum Ajaridah ini mempunyai paham puritanisme. Surat Yusuf dalam Al-Quran bahwa cerita cinta dan Al-Quran sebagai kitab suci, kata mereka tidak mungkin mengandung cerita cinta. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui surat Yusuf sebagai bagian dari Al-Quran. Bagi golongan Khawarij lain, golongan Ajaridah ini juga terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil. Di antara mereka yaitu golongan Al-Maimuniyah, menganut paham Qadariyah. Bagi mereka, semua perbuatan manusia baik dan buruk timbul dari kemauan dan kekuasaan manusia itu sendiri. Kedua itu adalah golongan Al-Murji'ah, juga mempunyai paham yang sama, tetapi golongan Al-Syu'aibiyah dan Al-Hazimah menganut paham sebaliknya. Bagi mereka, Tuhanlah yang menimbulkan perbuatan manusia yang tidak dapat menentang kehendak Allah. Yang kelima, yaitu ada Al-Sufri'ah. Nah, pemimpin golongan ini ialah Ziyad bin Al-Asram. Dalam paham mereka dekat sama dengan golongan Al-Ajariqah, dan oleh karena itu juga merupakan golongan yang ekstrim. Hal-hal yang membuat mereka kurang ekstrim dari yang lain adalah pendapat-pendapat berikut. Yang pertama yaitu orang Sufiyah yang tidak berhijrah tidak dipandang kafir. Yang kedua, mereka tidak berpendapat bahwa anak-anak kaum musyrik boleh dibunuh. Yang ketiga, selanjutnya tidak semua mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar menjadi musyrik. Ada di antara mereka yang membagi dosa besar dalam dua golongan. Dosa yang ada sengaja di dunia seperti membunuh dan berzina, dan dosa yang tak ada sanksinya di dunia seperti apa, yaitu meninggalkan sholat, puasa. Dan orang yang berdosa golongan pertama tidak dipandang kafir. Yang menjadi kafir hanyalah orang yang melaksanakan dosa pada golongan kedua. Nah, yang keempat itu daerah golongan Islam yang tak paham dengan mereka bukan Dar al-Harb, yaitu daerah yang harus diperangi. Yang diperangi adalah laskar atau perang pemerintah, sedang anak-anak dan perempuan tak boleh dijadikan tawanan. Kufur dibagi menjadi dua, yaitu apa? Yaitu kufur ingkar al-nikmah, yaitu mengingkari rahmat Tuhan. Dan yang kedua yaitu kufur ingkar ar-rububiyah, yaitu mengingkari Tuhan. Dengan demikian
secara kafir tidak selamanya harus berarti keluar dari Islam. Di samping pendapat di atas, terdapat pendapat yang spesifik bagi mereka, yaitu yang pertama taqi'ah, hanya boleh dalam bentuk perkataan dan tidak dalam bentuk perbuatan. Jadi ini tuh harus dengan perkataan atau ucapan, tidak boleh dengan dilakukan dengan perbuatan atau kegiatan. Nah, yang kedua, tetapi sungguh pun demikian, untuk keamanan dirinya perempuan Islam boleh kawin dengan lelaki kafir di daerah bukan Islam. Yang kedua ini itu seseorang perempuan atau seorang perempuan Islam boleh menikah dengan kafir asal tidak di daerah Islam, itu di daerah bukan Islam, di luar Islam lah. Nah, yang keenam ada golongan al-ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah bin Ibad yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan al-Azriko. Nah, aslinya golongan al-Ibadiyah ini itu termasuk dalam golongan al-Azriko, yaitu golongan yang kedua itu namanya, yaitu memisahkan diri dan membuat golongan sendiri, yaitu al-Ibadiyah. Nah, paham moderat mereka dapat dilihat dari ajaran-ajaran itu. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, orang Islam yang tak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukanlah musyrik, tapi kafir. Dengan orang Islam yang demikian boleh diadakan hubungan perkawinan dan hubungan warisan. Syahadat mereka dapat diterima, menurut mereka adalah haram. Yang kedua yaitu daerah orang Islam yang tak sepaham dengan mereka kecuali camp pemerintah merupakan dar al-tauhid, daerah orang yang mengesahkan Tuhan, dan tak boleh diperangi yang merupakan dar al-kufr, yaitu apa yang harus diperangi hanyalah maskar pemerintah. Yang ketiga yaitu orang Islam yang berbuat dosa adalah muwahhid, yang mengesahkan Tuhan tetapi bukan mukmin dan bukan kafir al-millah, yaitu kafir agama. Dengan kata lain, mengerjakan dosa besar tidak membuat orang keluar dari Islam. Yang boleh dirampas dalam barang hanyalah kuda dan senjata emas dan perak atau dikembalikan kepada orang yang benar. Tidaklah mengherankan kalau paham moderat seperti digambarkan di atas membuat Abdullah bin Ibad tidak mau turut dengan golongan al-Azriko dalam melawan pemerintahan dinasti dari Umayyah. Bahkan yang mempunyai hubungan yang baik dengan Khalifah Abdul al-Malik bin Marwan. Demikian pula dengan Jabir ibn Zaid al-Azdi, pemimpin al-Ibadiyah sesudah Ibn Kitab. Mempunyai hubungan baik dengan al-Hajjaj pada waktunya tersebut. Akhir ini dengan kerasnya memerangi golongan-golongan Khawarij yang berpaham dan bersikap ekstrim. Oleh karena itu, jika golongan Khawarij lainnya telah hilang dan hanya tinggal dalam sejarah, golongan al-Ibadiyah ini masih ada sampai sekarang dan terdapat Zanzibar di Afrika Utara, Oman dan Arabia Selatan. Adapun golongan Khawarij ekstrim dan radikal, sungguh pun mereka sebagai golongan telah hilang dalam sejarah. Ajaran ekstrim dan radikal masih mempunyai pengaruh walaupun tidak banyak dan masyarakat Islam sekarang. Jadi golongan Khawarij ini itu yang awalnya pengikut Ali, terus mereka keluar buat Khawarij itu keluar dari kata kharaja, keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Terus Khawarij terpecah belah, ada beberapa sekte. Yang pertama itu ada al-Muhammad, yang kedua ada al-Azriko, yang ketiga itu al-Najdah, yang keempat itu al-Ajariyah, yang kelima itu al-Sufiyah, dan yang terakhir
yaitu